Saudara-saudara, bacaan kita hari ini saya pilih dari Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup di dalam roh. Mengapa? Sebab orang yang hidup di dalam roh adalah anak-anak Tuhan. Dan jika dia adalah anak-anak Tuhan, maka betapa kita tidak bersyukur. Sebab anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Allah sendiri adalah orang-orang yang tidak menerima lagi roh perbudakan, yaitu roh ketakutan. Kenapa kata perbudakan yang digunakan di sini? Saudara-saudara, pada zaman itu para budak-budak terus hidup dalam ketakutan. Mereka harus taat kepada tuannya. Mereka diperlakukan semena-mena oleh para tuan-tuannya. Karena itu mereka terus hidup dalam ketakutan. Tetapi firman Tuhan datang kepada jemaat di Roma, bahwa jikalau kamu dipimpin oleh Roh Allah, tidak ada lagi yang menakutkan. Apa yang menjadi budak bagi orang-orang percaya, yaitu dosa. Dosa terus membuat kita hidup dalam ketakutan. Tapi kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka apa lagi yang akan kita takuti? Tidak ada lagi. Sebab kita menjadi anak-anak Allah. Allah yang adalah penguasa alam semesta ini. Allah yang adalah pemilik alam semesta ini. Dan kepadanya kita boleh memanggil ya Aba, ya Bapa. Dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap tantangan-tantangan hidup kita, dalam setiap tekanan-tekanan yang kita alami, kita boleh memanggil kepada Dia, ya Bapa, ya Aba. Saudara, bagaimanakah rasanya ketika kita memanggil Bapa kita, ketika kita memanggil ayah kita, seorang anak kecil yang ketika dia dalam ketakutan, ketika dia dalam kekalutan, lalu ia memanggil ayahnya, bapaknya, dan bapaknya datang menyapanya, memeluknya, merangkulnya, maka ia akan merasa dikuatkan lagi. Demikianlah Bapa kita di sorga. Dia akan selalu setia merangkul kita. Dia akan selalu mendengarkan pergumulan-pergumulan hidup kita, teriakan-teriakan anak-anaknya kepadanya. Ia yang akan mendengarkannya. Berikutnya saudara-saudara, kalau saudara menjadi anak-anak Allah, maka saudara juga mendapatkan hak ahli waris. Ahli waris apa yang Tuhan berikan? Yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Paulus kepada orang-orang Roma mengatakan, dan jika kita adalah anak Allah,
maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah juga akan dinyatakan kepada kita sebagai anak-anaknya. Janji Allah kepada Abraham dan juga janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berhak menerima sebab kita adalah anak-anak Allah. Dan dalam perjalanan hidup kita, dalam penderitaan bersama dengan Kristus, artinya kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Kristus dalam pergumulan hidup kita setiap hari, tapi kita tetap mengandalkan Bapa kita. Kita tetap berserah kepada Bapa kita. Maka kita juga adalah anak-anak Allah yang akan menerima ahli waris di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Tetaplah tenang saudara-saudaraku yang kekasih. Nikmati anugerahnya di dalam hidup setiap hari. Keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah menjadi bagian dari hidup saudara jika tetap taat kepadanya sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu, atas janji-janji-Mu, atas keselamatan di dalam Kristus Yesus yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Maka kuatkan topang kami agar kami tetap mengandalkan Kristus di dalam kehidupan ini dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati dan menopang kami supaya kami tetap tenang menjalani hari-hari hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, dan kiranya kita senantiasa menikmati kasih dan anugerahnya setiap hari. Sampai jumpa kembali pada waktu dan kesempatan yang akan datang.